Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu keilmuan ya, keilmuan gendam. Jadi keilmuan ini kita akan lestarikan tapi dengan niat dan tujuan baik ya. Jangan kita gunakan keilmuan ini buat kejahatan. Nah, gendam ini yang akan kita bahas khusus gendam birahi saja ya. Jadi ini khusus untuk suami istri saja ya. Baik bisa dilakukan oleh para istri atau kebalikannya suami itu istri ke suami ya. Baiklah. Yang pertama harus kita lakukan dalam menggendam orang, kita harus memahami dulu ya. Nah, gendam itu ada dua versi. Yang pertama adalah gendam tradisional yang memakai ilmu atau mantra. Dan yang kedua adalah gendam profesional teknik ya. Gendam teknik yang kekuatannya sama saja ya gitu. Nah, kita malam ini akan membahas gendam birahi yang sifatnya profesional ya, teknik. Jadi yang perlu kita pahami itu ada dua otak pada manusia. Yang pertama bagian depan itu otak yang menggunakan logika, dan bagian belakang ini otak yang hanya menerima saja, mengikuti ya. Nah, namun di antara depan dan belakang itu ada batasan sehingga ketika orang berbicara kepada kita, otak depan ini akan menyaring baru menyimpannya di otak belakang untuk mengingatnya atau melaksanakannya. Nah, jadi cara kita adalah bagaimana kita memasukkan kata-kata kita langsung ke otak belakang tanpa mereka saring, dan dia akan menurut kemauan kita dan apa yang kita inginkan. Itu yang akan kita bahas malam ini. Baiklah. Yang pertama, cara kerja otak itu membutuhkan jeda ya, membutuhkan jeda untuk dia menyaring dan berpikir. Nah, misalnya seperti ini. Jadi misalnya istri Anda baru pulang dari pasar. Anda bertanya, misalnya, dari mana? Nah, istri Anda pasti akan menjawab dari pasar. Nah, namun ketika dia belum menjawab, kita sudah memberinya pertanyaan kedua. Misalnya dari pasar beli apa misalnya. Ini pertanyaan pertama, baru mau dia jawab langsung lontarkan pertanyaan kedua. Misalnya beli apa misalnya. Nah, di situ otak depan ini akan bingung menjawab yang mana. Nah, ini kan. Jadi dia akan bingung menjawab yang mana sehingga batasan antara otak depan dan otak belakang itu terbuka. Jadi terbuka. Sehingga ketika kita menanyakan satu lagi, misalnya mama lama di pasar misalnya. Lama banget di pasar beli apaan misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika jawabannya ketiga ini, otak ini memang benar-benar bingung dan ada jeda sekitar 5 detik untuk kita memberikan suatu ucapan yang akan menembus ke bagian otak belakangnya. Misalnya, mama tuh kelihatan capek sekali, coba istirahat dulu misalnya, kan kelihatannya ngantuk. Maka otomatis istri Anda akan menjadi ngantuk saat itu juga. Nah, oleh karena bagian depan ini dia akan bingung dan ucapan yang kita terakhir itu langsung menyerang bagian otak belakang sehingga dia akan tembus ke bagian belakang. Maka otomatis mamanya akan bingung dan menjadi ngantuk apa yang kita ucapkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu teori ya, itu teori. Nah, sekarang prakteknya misalnya kalian mau menggendam istri atau menghipnosis ya tepatnya. Ini bukan bagian gendamnya ya, bagian hipnosis ya. Namun ketika kalian misalnya langsung mau menggendam istri kalian bisa juga. Misalnya seperti ini. Nah, tepuklah bagian-bagian saraf ya jika kita mau menggendam istri kita. Misalnya bagian saraf itu di daerah pundak sini.
bagian belakang ini ya. Maka kita akan tepuk ketika dia misalnya lagi santai misalnya nonton televisi. Nah, misalnya dari belakang kita akan beri kejutan. Nah, sebenarnya tepukan ini bukan tepukan bukan, akan tetapi supaya istri kita terkejut pas kita menepuknya. Nah, di saat orang terkejut, maka antara otak depan dan otak belakang ini akan terbuka. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ketika dia lagi santai, kita tepuk, mama tuh kelihatan ngantuk, bisa langsung kita bilang seperti itu. Atau juga misalnya kita tepuk, langsung kita ucapkan, mama sekarang ngantuk banget. Nah, misalnya seperti itu kita bilang, maka otomatis orang yang kita tepuk akan ngantuk. Nah, seperti itu ya. Nah, atau juga misalnya kita tepuk dan bilang tidur, maka dia akan tertidur. Seperti itu ya. Atau juga kita bilang pingsan, maka dia akan pingsan. Nah, pertanyaan bagaimana cara kita menggunakan gendam ini? Yang pertama, kita harus mampu menguasai pikiran dari pasangan kita dulu dengan cara misalnya menepuknya dan bilang kita tepuk langsung misalnya bilang dia ngantuk, maka otomatis dia akan ngantuk. Lalu kita tambahkan lagi ucapan kita, misalnya kalau kelihatan ngantuk misalnya langsung masuk kamar saja, seperti itu, maka otomatis dia akan mau diajak ke kamar, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terserah kalian. Misalnya ketika dia sudah mengikuti ucapan kita, maka otomatis ucapan kita itu sudah nembus ke bagian belakang, dan apapun yang kita ucapkan dia akan mengikutinya, dia akan mau mengikutinya. Itu ya. Jadi ini teknik-teknik dari gendam ya. Itu gendam dengan cara tepukan, itu ya, teknik ya. Nah, begitu juga dengan cara hipnosis. Kalau hipnosis kita tidak perlu menyentuhnya, kita tidak perlu memberikan suatu tepukan, akan tetapi kita langsung membuat pikirannya bingung dan kita memasukkan ucapan-ucapan kita langsung ke otak belakangnya, sehingga dia akan terpengaruh dan mengikuti apa yang kita bilang. Itu ya, itu teorinya. Nah, untuk birahi ini tinggal dari cara pengembangan kalian. Misalnya setelah dia masuk kamar, misalnya mama tuh kelihatan capek, misalnya nggak terlalu menahan nafsu, misalnya kita bilang, maka dia akan bangkit nafsunya. Maka seperti itu ya. Jadi itu suatu gendam birahi ya. Nah, jika penjelasan saya ini misalnya belum paham ya, belum dipahami, atau kalian misalnya mau praktek langsung misalnya dengan saya, kalian bisa hubungi saya langsung di WA 0895 621 689940. Maka saya akan mengajarkan secara langsung kepada kalian ya, dan cukup kalian PC saya dan